Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dalam hati sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti kedudukan Pancasila dan yang kedua menjelaskan fungsi Pancasila. Yang pertama, arti dan kedudukan Pancasila itu tercantum dalam buku paket halaman 2 sampai dengan 5. Kita ketahui bahwa sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah kita pelajari di kelas 7 tentunya. Untuk mendalami pemahaman tentang Pancasila, kita pernah mengenal pertama kali istilah Pancasila oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yaitu tanggal 1 Juni 1945. Dan selanjutnya ditetapkanlah oleh PPKI dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal oleh kita semua sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Dalam bukunya yang bernama Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mempelajari dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah sumber tertib hukum, tentunya dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, semua tatanan kenegaraan yang ada di bumi Indonesia ini harus mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Adapun fungsi dan peranan Pancasila antara lain Bapak jelaskan di sini. Yang pertama tentunya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang digali dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang kelima,
sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Tentunya masih banyak fungsi dan peranan lain tentang Pancasila. Anak-anakku sekalian, baiklah untuk lebih memahami Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, silakan kalian untuk membaca, menelaah wacana yang ada di dalam buku paket tentang arti penting peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman 2. Silakan dibaca, disimak, dan ditelaah. Selanjutnya, setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila, silakan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, buatlah catatan atau resume tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Dan yang kedua, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti kedudukan Pancasila? Dan yang kedua, apa fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua dan senantiasa kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah semua.